Pernahkah kamu melihat seseorang yang tetap tenang meski situasi di sekitarnya sedang kacau? Itulah esensi dari stoikisme, sebuah filosofi yang bukan hanya sejarah kuno, tetapi juga panduan praktis untuk kehidupan modern. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan penganut stoikisme, menghadapi perang, wabah, dan intrik istana, namun ia dikenang karena ketenangan dan kebijaksanaannya yang luar biasa. Rahasianya adalah pemahaman bahwa hidup itu tak terduga dan seringkali penuh tantangan. Tetapi cara kita merespon tantangan tersebutlah yang menentukan siapa kita. Bayangkan memiliki kekuatan yang sama dalam kehidupan sehari-hari. Dari menghadapi percakapan sulit hingga mengatasi hal-hal tak terduga dalam hidup. Dalam video ini kami akan berbagi 10 pelajaran berharga dari stoikisme yang dapat membantu kamu tetap tenang dan terkendali. Ini bukan sekadar ide filosofis, melainkan strategi praktis yang telah diuji oleh waktu dan sejarah, siap untuk diaplikasikan dalam tantangan abad ke-21. Saat kita mendalami pelajaran-pelajaran ini, ingatlah bahwa ini bukan tentang menjadi tanpa emosi, melainkan menjadi penguasa emosi dengan menggunakan kebijaksanaan Marcus Aurelius untuk menjadikan setiap rintangan sebagai kesempatan untuk tumbuh lebih kuat dan tangguh. 1. Pahami hal yang bisa kamu kendalikan. Menjalani hidup yang tenang di dunia yang serba cepat seperti sekarang bisa terasa seperti tugas yang berat. Stoikisme menawarkan permata abadi. Fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan. Ini bukan berarti mengabaikan tantangan hidup, melainkan mengarahkan energi dengan bijak. Bayangkan dirimu sebagai pejuang modern, bukan di medan perang, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Senjatamu adalah pilihan, tindakan, dan sikapmu. Kamu tidak bisa mengendalikan lalu lintas, cuaca, atau suasana hati orang lain, tetapi kamu bisa mengendalikan cara kamu bereaksi. Stoikisme bukan tentang menekan emosi, tetapi tentang mengenali mereka dan kemudian memutuskan bagaimana bertindak. Emosi seperti tamu, tak diundang, terkadang mereka datang, tetapi kamu yang memutuskan apakah akan membiarkan mereka mengambil alih atau tidak. Ketika kemarahan atau kesedihan datang, akui mereka, pahami alasannya, lalu arahkan mereka keluar. Pikiranmu adalah rumahmu dan aturan di sana adalah milikmu. Bayangkan pikiranmu sebagai taman. Apa yang kamu tanam di dalamnya, bagaimana kamu merawatnya, akan menentukan suasana batinmu. Dalam taman ini, kamu adalah tukang kebun sekaligus arsitek. Tanam benih-benih positif, sirami dengan tindakan yang bijaksana, dan cabutlah hal-hal negatif. 2. Gunakan kekuatan penerimaan. Penerimaan adalah kekuatan super yang tenang. Bayangkan berdiri di pantai. Ombak menghantam kakimu. Kamu tidak bisa menghentikan ombak, tetapi kamu bisa belajar berselancar. Ini yang diajarkan stoicisme tentang penerimaan. Bukan berarti menyerah atau mengatakan semuanya baik-baik saja saat tidak demikian, tetapi menyadari bahwa ada hal-hal yang di luar kendali kita, dan daripada melawan, kita belajar beradaptasi dan bergerak bersama mereka. Pikirkan tentang hari yang dimulai dengan kacau, kamu menumpahkan kopi, ketinggalan bus, atau lupa tugas penting. Mudah saja membiarkan momen-momen ini merusak suasana hati atau bahkan hari kamu. Tetapi, bagaimana jika kamu menerima kesalahan ini sebagai bagian dari hidup? Kamu membersihkan tumpahan, menunggu bus berikutnya, dan mengejar tugas yang terlupakan. Perubahan cara pandang ini, dari frustrasi menjadi penerimaan, bisa mengubah hari buruk menjadi tantangan yang siap kamu hadapi. 3. Latih kehadiran pikiran, mindfulness. Kehadiran pikiran sering disalahartikan sebagai konsep yang rumit, padahal sebenarnya ini adalah senjata rahasia stoikisme untuk kehidupan modern yang penuh kesibukan. Bayangkan dirimu terjebak dalam putaran tugas sehari-hari. Pikiran melayang dari penyesalan kemarin hingga kekhawatiran besok. Stoikisme berbisik, berhenti, bernapas, dan hadir di sini, sekarang. Mindfulness dalam stoikisme
bukan tentang acara besar, melainkan menemukan keajaiban dalam hal-hal sederhana. Entah sedang minum kopi, berjalan menuju tempat kerja, atau sekadar bernapas, setiap momen adalah kesempatan untuk mengakar dalam kehadiran saat ini. Fokus pada apa yang bisa kamu rasakan, apa yang kamu lihat, dengar, cium. 4. Bangun ketangguhan. Menghadapi hambatan hidup, kita sering merasa di persimpangan jalan, meragukan kemampuan diri untuk bertahan. Namun, di dalam hati, ada bisikan kekuatan yang tak mau dibungkam. Itulah ketangguhan. Lagu tanpa kata dari stoikisme yang berdengung di tengah kekacauan dunia modern. Ketangguhan dalam stoikisme bukan tentang menjadi tak terkalahkan, tetapi tentang tahu bagaimana beradaptasi, menekuk namun tidak patah. Epictetus pernah mengingatkan kita dengan sederhana, bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tapi bagaimana kamu meresponnya. Ini bukan berarti mengabaikan perjuangan, melainkan memanfaatkannya. Pikirkan ketangguhan sebagai otot mental yang semakin kuat setiap kali kamu menghadapi tantangan. Setiap hari kamu bangun dengan kesadaran bahwa, meski dunia tak terduga, reaksi kamu tak harus demikian. Kamu adalah senimannya, hidup adalah kanvasmu, dan ketangguhan adalah kuas yang melukis garis keteguhan dan semangat. Membangun ketangguhan bukan perjalanan mudah. Ini perjalanan yang sering menanjak, penuh dengan keraguan diri dan hambatan. Namun, setiap langkah kecil adalah lompatan menuju penguasaan stoik dalam dirimu. Kamu memulai dengan menerima ketidaknyamanan, bukan menghindarinya. Dalam momen-momen ini, saat kamu berhadapan langsung dengan kesulitan, kamu menemukan kekuatan sejati dalam dirimu. 5. Pilih tanggapanmu. Kamu memegang kendali untuk membentuk duniamu melalui tanggapanmu. Stoikisme mengajarkan pelajaran penting bahwa reaksi kita terhadap hambatan hiduplah yang mendefinisikan perjalanan kita. Di dunia yang serba cepat, menghayati kebijaksanaan ini menjadi semakin penting. Saat kamu menghadapi kemunduran, sadari bahwa situasi tersebut bukan penguasa emosimu, kamulah penguasanya. Ini seperti menjadi sutradara dalam film hidupmu sendiri. Setiap adegan dan reaksi adalah milikmu untuk ditulis. Ketika sesuatu yang tak terduga terjadi, ambil momen untuk menarik napas. Jeda ini bukan kelemahan, melainkan kekuatan dari seorang bijak yang memilih respons yang mengangkatnya. Menggunakan pelajaran ini bukan tentang menekan emosi atau bersikap acuh, melainkan mengakui perasaan seperti marah, sedih, atau bahagia, dan mengarahkannya menuju tindakan yang konstruktif. 6. Batasi keinginan yang berlebihan. Pernah merasa seperti mengejar bayangan, berlari di belakang hal-hal yang sebenarnya kamu tahu tidak akan benar-benar membuatmu bahagia? Itulah jebakan keinginan berlebihan. Stoikisme, sebuah filosofi yang setua waktu namun segar seperti embun pagi, mengajarkan kita untuk menghindari jebakan ini. Bukan berarti hidup tanpa kegembiraan, melainkan menemukan kegembiraan dalam hal yang esensial. Ini bukan tentang memadamkan ambisi atau berpuas diri dengan hal yang sederhana, melainkan mengasah fokusmu pada apa yang benar-benar memperkaya hidupmu. Ketika pikiranmu dipenuhi dengan keinginan-keinginan tanpa akhir, itu seperti mencari ketenangan di tengah badai. Potong kebisingan itu. Bukan kuantitas hal-hal dalam hidupmu yang penting, melainkan kualitasnya. Apa yang membawa kebahagiaan sejati? Apakah itu kesenangan sesaat dari pembelian baru atau sesuatu yang lebih tahan lama seperti hubungan yang hangat, pencapaian pribadi, atau ketenangan di saat-saat sunyi? 7. Jadilah sosok yang berbudi luhur. Kamu tahu perjuangan menjaga nilai-nilai diri di tengah tuntutan hidup. Namun, inilah pelajaran kuat dari stoikisme. Jadilah sosok yang berbudi luhur. Ini adalah panduan sederhana, namun mendalam untuk menjaga ketenangan di tengah kekacauan kehidupan modern.
bukan tentang tindakan besar, melainkan tindakan kecil sehari-hari yang berlandaskan integritas, keberanian, kebijaksanaan, dan pengendalian diri. 8. Pahami sifat sementara kehidupan. Kehidupan, dalam segala ketidakpastiannya, selalu bergerak. Satu saat ada, kemudian berlalu. Ini bukan alasan untuk merasa putus asa, tetapi panggilan untuk bertindak. Kita diingatkan untuk hidup sepenuhnya saat ini, menghargai setiap momen yang berlalu, dan memanfaatkan setiap situasi sebaik mungkin. Ini adalah cara untuk menghargai bahwa perubahan adalah satu-satunya hal yang pasti, dan belajar untuk menari dalam hujan alih-alih menunggu badai berlalu. Marcus Aurelius pernah merenungkan, waktu adalah sungai yang deras. Peristiwa-peristiwa yang datang sekilas dan segera berlalu, diikuti oleh yang lain yang juga berlalu. Metafora ini mengingatkan kita bahwa waktu kita terbatas dan bahwa fokus kita seharusnya berada pada masa kini, di mana kita bisa beraksi dan membuat perbedaan. Menerima sifat sementara dari kehidupan adalah kunci untuk kedamaian yang tak tergoyahkan. 9. Nilai rasa syukur. Di tengah hiruk-pikuk hidup, kita seringkali terjebak dalam keinginan dan kekecewaan, lupa akan keajaiban dari keberadaan kita. Namun ada pelajaran stoik yang bersinar terang di tengah kabut ini. Kekuatan syukur. Rasa syukur bukan hanya tentang mengatakan terima kasih untuk hal-hal besar, melainkan mengenali keajaiban-keajaiban kecil yang kita abaikan. Rasa syukur, seperti yang diajarkan Seneca, bukanlah perasaan pasif, tetapi keterlibatan aktif dengan dunia. Ini lebih dari sekadar mengucapkan terima kasih. Ini adalah mengubah cara pandang kita untuk menghargai pengalaman hidup dalam segala bentuknya. 10. Terus belajar dan berkembang. Tantangan adalah tamu yang tak diundang dalam hidup kita, seringkali datang tanpa pemberitahuan dan jarang disambut, namun mereka membawa hadiah, kesempatan untuk tumbuh. Stoikisme mengajarkan kita untuk menyambut momen-momen ini, bukan dengan pasrah tetapi dengan semangat seorang pejuang. Siapa yang tak terkalahkan? Orang yang tak bisa dipengaruhi oleh apapun di luar kendali nalar mereka, kata Epictetus. Pemahaman ini adalah kompas kita dalam perjalanan pengembangan diri. Kita tumbuh bukan hanya dengan membaca atau merenung, tetapi dengan hidup, berinteraksi dengan dunia di sekitar kita, dan menguji keyakinan serta nilai-nilai kita dalam kenyataan hidup. Itulah esensi dari stoikisme modern, pendekatan praktis untuk meraih kebijaksanaan. Ini tentang menyingsingkan lengan baju dan menghadapi kekacauan hidup, tahu bahwa dalam kekacauan ini, ada kesempatan untuk muncul sebagai pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh. Jika pelajaran-pelajaran ini terasa bermakna bagi kamu, dan kamu ingin terus menggali kebijaksanaan stoik, silakan tekan tombol like dan ikuti kami untuk lebih banyak wawasan. Tetaplah menjadi pribadi stoik dan terhubung dalam perjalanan menuju pertumbuhan diri ini.